orang yang mau bicara dengan siapapun. Nah, itu kan sebetulnya adalah ekspresi dari rasa syukur kita, Mbak Ola. Pak Arfan, kalau kita ditanya gitu ya, coba sebutkan 3 hal tentang dirimu yang itu kan kadang orang suka, aduh kayaknya enggak deh, kayak nanti malah dianggapnya sombong atau malah dianggapnya nggak mungkin lah saya bisa ngelihat diri saya, yang bisa itu kan orang lain. Nah, bagaimana Pak Arfan menanggapi pemikiran yang seperti ini dan apa yang harus kita perbaiki tuh dari pandangan yang seperti itu? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak, Mbak Ola. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kita harus jadi orang yang bersyukur, Mbak Ola. Oke. Dan ciri orang yang bersyukur adalah berani menyebutkan apa yang sudah kita terima, ya, berkah-berkah yang sudah kita terima gitu. Ya. Iya kan? Kalau misalnya Mbak Ola memberikan hadiah kepada saya, kan nggak apa-apa dong kalau saya bilang kepada orang lain bahwa oh, saya dapat ini dari Mbak Ola gitu. Bukan bermaksud sombong kan? Apa yang mau disombongkan juga, wong saya dapatnya dari Mbak Ola kok. Iya kan? Ini saya baru dikasih handphone nih sama Mbak Ola, gitu kan? Boleh dong saya sampaikan kan? Jadi itu sebetulnya memberikan kredit kepada Mbak Ola sebagai pemberi, bukan kepada saya sebagai penerima, bener nggak? Oke. Iya kan? Ini saya dapat hadiah loh, saya dikasih handphone sama Mbak Ola nih, smartphone. Itu kreditnya saya berikan untuk sang pemberi, bukan kepada saya yang menerima. Saya nggak berhak mendapatkan apapun, dong. Saya cuma nerima kok gitu. Nah, jadi mindsetnya harus seperti itu, Mbak Ola. Kalau tadi Mbak Ola menyebutkan saya adalah orang yang energik, nah, saya adalah orang yang antusias, saya adalah orang yang bersahabat. Itu kan Mbak Ola menerima apa istilahnya itu? Fitur-fitur seperti itu kan dari Tuhan ya. Betul. Bakat seperti itu kan dari Tuhan, bahwa saya ingin memberikan value dengan kehadiran saya di dunia ini dengan memanfaatkan bakat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya. Saya adalah orang yang energik, saya adalah orang yang antusias, yang selalu optimis, selalu positif. Saya adalah orang yang bisa didekati oleh siapapun. Saya bukan orang yang angker, gitu ya. Saya orang yang mau bicara dengan siapapun. Nah, itu kan sebetulnya adalah ekspresi dari rasa syukur kita, Mbak Ola. Dan sebetulnya Mbak Ola tidak berhak mendapatkan kredit apapun dari 3 sifat baik itu, karena itu merupakan karunia Allah. Yang harusnya dapat kredit adalah yang memberi. Yang Tuhan, memberi. iya dong. Ya. Jadi buat apa sombong gitu? Buat apa berpikir seperti itu gitu? Justru tanda orang yang bersyukur adalah ketika kita mau terang-terangan menyampaikan apa yang diberikan oleh sang pemberi kepada kita. Itu Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, apa sih sebenarnya kalau dari sudut pandangnya happiness ya? Tadi kan kalau kita mengatakan ya manfaat besarnya adalah kita mendapatkan kebahagiaan, selesai dong ntar ya obrolannya gitu. Tetapi sesungguhnya apa sih hal positif atau hal yang baik begitu ketika kita membangun personal branding diri kita nih gitu. Ya artinya dari sudut pandang happiness begitu ya. Kalau tentang produk, itu produk jadi laku, itu produk jadi banyak orang yang percaya, terus kemudian dia akan repeat order dan seterusnya. Nah kalau diri kita bagaimana Pak Arfan? Silakan. Sama Mbak Ola, ya kita banyak dicari orang, iya kan? Banyak diminta bantuan oleh orang lain. Kan yang namanya bisnis itu adalah apa? Bisnis adalah terjadi ketika ada orang minta bantuan kita kan? Betul. Ya. Jadi kalau orang minta bantuan kita tapi orang itu tidak tahu benefit kita apa, value kita apa, ya repot gitu. Nah, jadi kita harus lihat ada sebab, ada akibat. Nah, bahwa kemudian produk kita laku, jualan kita laku, diri kita banyak dicari orang, itu adalah akibat. Itu adalah akibat dari benefit, dari manfaat, dari value yang kita berikan kepada dunia gitu. Ya. Nah, tugas kita adalah menyadari apa sih value kita, apa sih manfaat kita. Kita harus menyadari itu. Kenapa? Tanpa menyadari value kita, benefit kita, manfaat kita, kita tidak bisa menjadi orang yang bahagia gitu. Jadi kita hanya bisa menjadi orang yang bahagia kalau kita tahu kita itu dititipkan oleh Tuhan itu apa gitu. Apa yang dititipkan Tuhan kepada kita itu apa. Nah, personal branding adalah sebuah cara untuk melihat ke dalam dan mengumpulkan itu.
apa ya yang dititipkan Tuhan kepada saya ya? Oh iya ya, energi yang luar biasa. Dan tidak semua orang bisa punya energi yang seperti itu. Antusiasme, selalu positif melihat apapun. Bersahabat, tidak semua orang bisa seperti itu. Nah itu dititipkan kepada saya. Dan itulah yang ingin saya buktikan, saya berikan kepada dunia, supaya nanti ketika saya kembali kepada Tuhan, kontrak kita habis di dunia ini kan, kontrak kita kan nggak lama nih. Kontrak kita habis, kemudian saya harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, saya memastikan bahwa saya sudah menjalankan itu gitu. Oke. Jadi itu adalah sebetulnya personal branding itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Lebih jauhnya, ya, lebih jauhnya itu ya Pak Arfan, bentuk pertanggungjawaban kita ya. Oke.